Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Nur Aini dari 103 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang dasar-dasar pemetaan. Dasar-dasar pemetaan itu ada konsep dasar peta, jenis dan proyeksi peta, konsep dasar penginderaan jauh, dan konsep dasar sistem informasi geografi. Pengertian peta. Pengertian peta adalah kata peta berasal dari bahasa Yunani mappa yang memiliki arti tabla atau kain penutup meja. Peta secara sederhana diartikan sebagai gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bidang datar yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan skala tertentu. Fungsi pembuatan peta. Fungsi utama peta di kalangan masyarakat adalah membantu dalam hal orientasi dan navigasi. Pada umumnya, masyarakat menggunakan peta untuk dapat mencapai suatu tempat. Namun demikian, dalam beberapa bidang, peta memiliki fungsi yang lebih dari itu. Tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta disesuaikan dengan jenis peta yang akan dibuat. Contohnya tujuan pembuatan peta secara umum, yaitu menyimpan informasi, contohnya peta di bidang tanah, membantu pekerjaan seperti perencanaan wilayah, media pembelajaran dalam bidang pendidikan. Unsur-unsur peta. Sebuah peta terdiri atas beberapa unsur meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol, legenda warna peta, lettering, green dastronomis, garis tepi, inset sumber, dan tahun pembuatan peta. Judul peta. Judul peta merupakan komponen penting dalam pembuatan peta. Judul peta harus ringkas, padat, informatif, dan mencerminkan isi peta serta memuat informasi yang sesuai dengan isi peta. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Orientasi peta. Orientasi peta menunjukkan arah agar pengguna peta bisa menentukan arah saat pembacaan. Pada peta umumnya, gambar menunjukkan arah berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara peta. Simbol. Simbol merupakan penyederhanaan objek geografi karena untuk menyatakan sebuah hal ke dalam peta tidak bisa digambarkan seperti bentuk benda itu yang sebenarnya. Legenda. Legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang ada dalam peta. Warna peta. Warna peta merupakan pemakaian simbol-simbol kartografis yang mewakili unsur-unsur muka bumi, sehingga peta menjadi lebih menarik dan mudah dikenali. Lettering. Lettering adalah aturan penulisan objek-objek geografi pada peta. Grid astronomis. Grid astronomis adalah garis khayal yang berfungsi untuk mempermudah penentuan posisi suatu tempat di muka bumi. Grid dinyatakan dalam bentuk koordinat garis lintang dan garis bujur. Sumber. Sumber peta menunjukkan sumber penyusun peta, percetakan, sistem proyeksi peta, tanggal atau tahun pengambilan data, tanggal pembuatan atau pencetakan peta yang memperkuat identitas penyusunan peta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta sangat diperlukan terutama pada peta-peta yang menggambarkan data atau keadaan yang cepat berubah. Garis tepi. Garis tepi membatasi muka peta. Jika area atau daerah yang dipetakan akan diberi garis batas, kerangka tersebut dapat berbentuk bujur sangkar, persegi panjang, atau bentuk yang tidak beraturan mengikuti batas terluar dari area yang dipetakan. Inset. Inset adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Inset berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai lokasi yang terdapat dalam peta. Jenis dan proyeksi peta. Jenis-jenis peta. Pembuatan peta dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan.
Hal ini menimbulkan adanya berbagai macam jenis peta. Peta dapat dikelompokkan berdasarkan isi, bentuk, dan skala. Jenis peta berdasarkan isi. Ada peta khusus, peta kronografi, peta umum, dan peta topografi. Peta khusus yaitu peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tertentu. Contohnya peta curah hujan, peta tata guna lahan, peta industri, dan peta penduduk. Peta topografis yaitu peta yang menjelaskan dan menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan seluruh ketampaan yang ada di permukaan bumi, menggambarkan keadaan umum daerah dipetakan. Peta topologi adalah salah satu jenis peta dengan ciri-ciri khusus yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka, relief bumi dan dimensinya dengan skala besar dan lebih detail dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Jenis peta berdasarkan skala. Nah, jenis-jenis peta berdasarkan skala ada 5, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografi. Peta kadaster, peta yang memiliki skala yang sangat besar. Peta skala besar adalah peta yang memiliki skala 1/5000 sampai 1/250.000. Peta skala sedang adalah peta yang memiliki skala antara 1/250 sampai 1/500.000. Peta skala kecil adalah peta yang memiliki skala antara 1 sampai 500.000, 1 sampai 1 juta. Peta geografi. Peta skala geografi yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1/1000. Jenis peta berdasarkan bentuk yaitu peta digital, peta timbul, peta datar. Peta digital adalah peta yang dibuat menggunakan bantuan komputer. Peta timbul yaitu peta yang dibuat secara 3 dimensi yang terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Peta datar yaitu peta yang dibuat pada bidang yang datar seperti kertas, kain, kanvas, ataupun triplek. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah usaha memindahkan penampakan bumi yang berbentuk bulat pada bidang datar. Peta harus ekuivalen, peta harus equidistance, peta harus conform. Proyek azimutal, zenital projection. Proyeksi azimutal adalah bidang proyeksi yang berupa suatu bidang datar yang menyinggung bola pada kutub ekuator untuk sembarang tempat yang terletak antar ekuator dan kutub. Proyeksi kerucut, conic projection. Proyeksi kerucut adalah garis yang memotong atau menyinggung globe dan bentangannya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi silinder, Mercator projection. Proyeksi silinder adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi ini baik digunakan untuk memetaskan daerah di katulistiwa. Konsep dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki beberapa istilah asing, di antara remote sensing, teledetection, Vornerkundung, distansionaya, dan sensoriamento remota. Lisensan dan Kiefer 1979. Menurut Curran 1985. Menurut American Society of Photogrammetry 1983. Lindgren 1985. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki komponen yang saling berkaitan dan terkoordinasi antara satu sama lain. Komponen tersebut adalah sumber, tenaga, atmosfer, objek, interaksi antar tenaga dan objek, sensor, dan wahana, peroleh data, serta penggunaan data.
Sumber tenaga. Penginderaan jauh membutuhkan tenaga untuk mengamati objek di permukaan bumi agar terlihat jelas sehingga dapat direkam dengan baik dengan sensor. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer merupakan komponen yang dapat memengaruhi kemampuan sensor pada penginderaan jauh. Sebelum sumber tenaga mengenai objek, tenaga tersebut merambat melewati atmosfer terlebih dahulu. Atmosfer memiliki sifat seleksi pada panjang gelombang. Objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi target atau sasaran dalam perekaman penginderaan jauh. Objek terdapat pada lapisan atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan atmosfer. Interaksi antar objek dan tenaga. Interaksi antara objek dan tenaga dapat dilihat dari rona yang muncul dari hasil foto udara. Setiap objek mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam memancarkan serta memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang pantulan ataupun pancaran tenaga besar ke sensor. Sensor dan wahana. Sensor adalah alat untuk merekam objek-objek yang terdapat di bumi. Sensor difungsi untuk mendeteksi adanya objek dan menentukan lokasinya, sekaligus berperan dalam menentukan jarak alat dengan objek, atau menentukan seberapa dekat foto bisa diambil dari alat menuju ke objek. Perolehan data. Perolehan data digunakan untuk menunjukkan data yang didapatkan dari alat yang sudah menemukan objek dan terdeteksi oleh sensor yang terpasang pada alat. Pengguna data. Pengguna data atau user merupakan lembaga atau individu yang berkepentingan memanfaatkan hasil penginderaan jauh. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil penginderaan menjadikan sebagai komponen yang penting untuk mendapatkan manfaat langsung dari sistem ini. Jenis-jenis citra penginderaan jauh. Citra adalah data visual hasil pengolahan penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh dibedakan menjadi citra foto dan citra non-foto. Citra foto merupakan gambaran suatu objek yang diambil dari pesawat udara dengan memanfaatkan kamera udara sebagai alat pemotret utama. Citra non-foto. Citra non-foto merupakan gambaran suatu objek yang diambil dari satelit dengan memanfaatkan sensor. Citra non-foto disebut juga sebagai foto satelit. Citra non-foto dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan wahana. Interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek yang menilai arti pentingnya objek tersebut. Unsur interpretasi citra. Unsur interpretasi citra terdiri atas bentuk, ukuran, rona, waktu, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi warna. Bentuk. Bentuk merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek, seperti persegi, memanjang, dan oval. Ukuran. Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Rona. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek pada foto. Warna. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, bahkan lebih sempit daripada spektrum tampak. Bayangan. Bayangan merupakan sebuah objek dengan tampilan samar atau berwarna hitam. Efek dari objek yang terkena cahaya. Pola. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek yang terdapat dalam citra. Tekstur merupakan keyword dalam HDI 2018. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona dalam citra. Adapun menurut Sutanto, dalam HDI 2018, tekstur dihasilkan oleh kelompok unit ketampakan kecil yang dinyatakan dalam bentuk kasar, halus, ataupun belang. Situs
Situs adalah letak atau kedudukan suatu objek terhadap lingkungan yang berada di sekelilingnya. Asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara suatu objek dan objek lain di mana dengan terdapatkan sebuah objek menjadi petunjuk bagi keberadaan objek. Tahap interpretasi citra. Interpretasi citra meliputi 3 tahapan: deteksi, identifikasi, serta analisis dan deduksi. Tahapan deteksi adalah kegiatan pengamatan suatu objek dalam hasil rekaman citra. Identifikasi dilakukan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Analisis dan deduksi memiliki kaitan dengan proses keterangan lebih lanjut. Konsep dasar sistem informasi geografi. Pengertiannya merupakan suatu sistem yang menggunakan komputer sebagai alat untuk memasukkan, mengolah, memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan sebuah informasi geografi untuk keperluan pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi merupakan sebuah sistem sehingga di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen dalam SIG terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, data, dan metode. Perangkat keras. Perangkat keras digunakan untuk mendukung pengelolaan data atau informasi yang diterima. Perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan komponen SIG yang berupa program-program yang mendukung kerja SIG untuk melakukan input data, proses data, dan output data. Pengguna. Unsur atau pengguna merupakan komponen manusia sebagai pengguna yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografi. Data. Data spasial, yaitu gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Data non-spasial, yaitu data berbentuk tabel mengenai informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Metode. Agar pengoperasi sistem informasi geografi dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan rencana penggunaan dan metode yang terdokumentasi dengan baik. Pengelolaan data sistem informasi geografi, yaitu ada 3, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Masukan adalah tahap pertama dalam melakukan analisis adalah masukan atau input data SIG. Proses tahap yang kedua adalah proses pengolahan data. Tahap ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis dan baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Keluaran untuk menyajikan atau menampilkan hasil akhir dari proses SIG. Hasil akhir tersebut dapat berupa peta, tabel, grafik, dan laporan. Keluaran data hasil SIG sangat bermanfaat dalam berbagai bidang untuk perencanaan, analisis, pengambilan keputusan suatu kebijakan tertentu. Sekian dari saya, bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.